Mereka sama seperti kita, punya ada papahnya, ada mamahnya, ada neneknya, ada kakeknya. Pokoknya mereka tuh nggak bisa terlihat, tapi bisa kita rasakan. Kalau saya sih percaya aja kalau dia kayak dunia lain atau apapun. Tapi ya terlebih lagi kalau kita memang sampai meyakini dan sampai kita ketakutan atau sampai parno, apalagi meyakini kan itu balik lagi ke pribadi masing-masing. Allah menciptakan makhluk itu kan ada manusia, ada jin, ada malaikat. Jadi kalau jin yang baik ya jin Islam. Kalau jin yang tidak baik jin kafir. Jin kafir itu terdiri dari setan, iblis, ya, yang disebut genderuwo, apa semua, ya, yang buruk-buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi pengetahuan dan saling menasehati dalam kebajikan. Kata jin berasal dari kata jannah yang bermakna segala sesuatu yang tersembunyi. Ibnu Mansur mengatakan bahwa dinamakan jin karena mereka tersembunyi dan tidak terlihat oleh mata. Dinamakan janin karena ia tersembunyi di perut ibunya. Orang-orang jahiliyah dahulu pun menamakan malaikat dengan jin dikarenakan ia tersembunyi atau tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 27. Keberadaan jin dan setan ini telah diakui dan ditetapkan dengan Al-Quran dan hadis maupun ijma' ulama. Sehingga ada sebuah pendapat bahwa jin bisa menikah dengan manusia. Begitu juga sebaliknya. Bahkan lebih jauh lagi dari hasil perkawinannya, konon bisa melahirkan sebuah keturunan. Tentu saja hal ini banyak diperbincangkan sekaligus diperselisihkan di kalangan ulama. Sebagaimana telah diketahui bahwa bangsa jin pada dasarnya mempunyai kehidupan yang sama dengan manusia. Mereka mempunyai keluarga, ada yang taat dan ada juga yang ingkar. Mereka juga mempunyai tempat tinggal layaknya manusia. Dan di antara tempat tinggalnya jin, salah satunya adalah jin kadang diam dalam lubang, sekaligus lubang tersebut dijadikan rumahnya. Rasulullah SAW bersabda dari Abdullah bin Sarjas, Rasulullah SAW bersabda, janganlah seseorang di antara kalian kencing di lubang. Mereka bertanya kepada Qatadah, mengapa tidak boleh kencing di lubang? Qatadah menjawab, Rasulullah SAW mengatakan, karena lubang itu adalah tempat tinggalnya golongan jin. Hadis riwayat Nasa'i dan Ahmad. Sebelum Nabi Adam turun ke bumi, diceritakan bahwa yang pertama kali menempati bumi ini adalah bangsa jin yang dikelompokkan menjadi Abal Jan dan Banu Jan. Dua kelompok ini terus-menerus bertempur dan tidak pernah bersahabat. Kemudian malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah Allah akan membuat seorang khalifah yang saling menumpahkan darah? Maka Allah memerintahkan kepada Azazil sebagai pemimpin para malaikat untuk menaklukkan Abal Jan dan Janul Jan di bumi ini. Kemudian setelah ditaklukkan, akhirnya Allah menciptakan Nabi Adam. Para ulama sepakat bahwa jin atau setan berasal dari satu nenek moyang yang bernama Iblis. Sedangkan nama lain dari jin atau setan adalah Azazil, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, dahulu iblis namanya adalah Azazil. Dia termasuk dari malaikat-malaikat yang paling mulia yang memiliki 4 sayap. Kemudian dia durhaka setelah itu. Malaikat diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cahaya dan ditiupkan kepada malaikat ruh dan akal. Akan tetapi malaikat tidak diberi syahwat.
Karena itu malaikat tidak makan, tidak minum, tidak beristri, dan tidak juga tidur. Hidup malaikat hanya semata-mata melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa taat kepada Allah. Sedangkan Banu Jan diciptakan Allah dari api. Mereka makan, mereka minum, mereka mempunyai istri, serta mempunyai keturunan layaknya manusia. Namun pada prosesnya, Banu Jan yang lebih awal diciptakan oleh Allah berbuat sombong dan sekaligus membangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak mau bersujud kepada Adam, sekalipun semua malaikat sujud kepada Adam sebagai bentuk penghormatan, sebagaimana yang diceritakan Allah dalam salah satu firman-Nya. Allah bertanya pada iblis, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam alaihissalam di waktu aku menyuruhmu? Iblis menjawab, saya lebih baik dari Adam. Engkau menciptakan aku dari api, sedang dia Adam engkau ciptakan dari tanah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan iblis dari surga. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 13. Sesudah iblis dikeluarkan Allah dari surga, maka iblis meminta kepada Allah agar umurnya dipanjangkan hingga datangnya hari kiamat. Iblis mengancam kepada Nabi Adam dan anak cucunya. Mereka akan dibujuk supaya sesat dari jalan Allah yang benar, hingga tidak ada yang taat mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah wujud ketaatan yang Allah minta dari semua ciptaannya. Apabila Allah sudah tetapkan, maka taatilah, walaupun ketetapan itu bisa jadi bertentangan dengan kemauan kita. Itulah sejatinya iblis yang tidak terima karena diciptakannya manusia yang kemudian dimuliakan Allah, padahal hanya terbuat dari tanah. Iblis sengaja merayu manusia dari berbagai arah, baik dari arah kanan, kiri, depan, dan belakang, sampai mengikuti bujuk dan rayunya, hingga menjadi temannya dan bersama-sama masuk ke dalam neraka. Karena itu, Allah memberikan sebuah perjanjian kepada Adam dan anak cucunya. Siapa yang mengikuti tingkah laku iblis, maka dia menjadi temannya, dan nantinya akan aku masukkan ke dalam neraka, tempat iblis dan teman-temannya. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dia menjawab, karena engkau telah menghukum kami tersesat, maka kami akan benar-benar menghalangi mereka dari jalan agama engkau yang lurus. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 16. Maka berhati-hatilah dengan golongan Banu Jan dan Abal Jan, jin iblis yang terkutuk, beserta anak cucunya yang akan menggoda kita ke dalam neraka. Banyak di antara para ulama yang menjelaskan tentang jin dan keturunannya. Setan dan jin adalah perkara yang gaib, dan perkara gaib tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Sebagaimana namanya, jin berasal dari kata ijtinan yang bermakna tersembunyi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, katakan, wahai Muhammad, tidak ada yang mengetahui perkara gaib di langit dan di bumi kecuali Allah. Al-Quran Surah An-Naml ayat 65. Adapun jin dan keturunannya sangat banyak. Mereka hidup abadi dari sebelum Adam diciptakan sampai hari kiamat kelak. Di antara keturunan jin yang sesuai dengan sifatnya adalah Wiswas atau Zulwaswas, Azab bin Azyab, Honzab, Walhan, Ajda, Gilan atau Ghul, dan Khubuts atau Khubaith. Ini adalah nama dari nama-nama jin berdasarkan pendapat jumhur ahli tafsir dari kalangan sahabat dan tabi'in, seperti Ibnu Abbas, Mujahid, Muqatil, dan Qatadah. Adapun jin wiswas atau zulwaswas, para ahli tafsir menafsirkan surat An-Nas yang ada pada ayat keempat yang berbunyi min syarril waswasil khannas. Berdasarkan ayat ini, maka keturunan jin ini diberi nama wiswas atau zulwaswas, karena suka membisikkan hati manusia dan sekaligus membuat hati manusia menjadi was-was, tidak tenang. Azab bin Azyab, jin ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ka'ab bin Malik, bahwa ketika kami berbaiat kepada Rasulullah,
setan berteriak dari puncak bukit dengan suara yang sangat jauh yang sama sekali aku belum pernah mendengarnya. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini adalah azab al-aqabah. Ini adalah Ibnu Azyab. Apakah engkau mendengar wahai musuh Allah? Hadis riwayat Ahmad. Khanzab. Jin ini dijelaskan dalam sebuah riwayat bahwasannya Uthman bin Abi Al-As mendatangi Nabi Muhammad SAW. Maka dia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya setan atau jin telah menghalangi antara aku dan sholatku dan bacaanku, dan dia mengacaukannya. Maka Rasulullah SAW bersabda, itu adalah setan yang dikenal dengan Khanzab. Jika engkau merasakannya, maka berlindunglah kepada Allah darinya dan berludahlah ke sebelah kirimu 3 kali. Hadis riwayat Muslim. Adapun walhan, jin ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmizi, mempunyai kebiasaan mengganggu manusia ketika manusia sedang berwudu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ketika berwudu ada setan yang mengganggu, ia disebut dengan walhan, maka berhati-hatilah kepadanya. Hadis riwayat Ahmad. Adapun ghilan atau ghul adalah sejenis jin yang mengganggu manusia ketika akan mengumandangkan azan. Diriwayatkan oleh Ahmad di dalam Musnad, juga diriwayatkan oleh Abdul Razak, An-Nasai dan Tabrani dari Jabir bin Abdullah. Rasulullah SAW bersabda, apabila ghilan menakut-nakuti kalian, maka serulah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedangkan khubuth dan khobaith adalah nama jin atau setan yang suka menempati tempat-tempat yang kotor, rumah yang sudah tidak dihuni oleh manusia dalam waktu yang lama, tempat sampah, dan MCK. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah SAW apabila masuk ke tempat buang hajat, beliau mengucapkan doa, ya Allah, aku berlindung dari khubuth, setan laki-laki, dan khobaith, setan perempuan. Mengenai pernikahan manusia dengan jin, kita pernah mendengar mitos semacam ini dari cerita-cerita lama. Namun bagaimana pernikahan manusia dengan jin bisa berlangsung? Dua makhluk beda jenis? Jin merasuki manusia bisa jadi dengan dorongan syahwat, hawa nafsu, atau jatuh cinta, sebagaimana yang terjadi antara manusia dengan manusia lainnya. Bisa jadi juga karena paksaan, sihir, santet, atau perintah sang dukun. Dan terkadang pernikahan ini sampai melahirkan anak. Hal ini banyak terjadi dan sudah diketahui secara umum. Sungguh, para ulama telah menyebutkan dan membicarakan masalah ini, dan kebanyakan ulama memakruhkan pernikahan ini. Dan terdapat riwayat dari Imam Malik radhiyallahu an bahwa beliau membolehkan pernikahan manusia dengan jin. Akan tetapi beliau memakruhkannya karena khawatir perempuan-perempuan yang hamil sebab zina mengaku-ngaku bahwa kehamilannya itu dari jin. Fatwa Ibnu Hajar Al-Haythami. Sedangkan di kalangan mazhab Syafi'i terjadi perbedaan pendapat. Ada yang memakruhkan dan ada juga yang melarang. Di antara yang melarang pernikahan manusia dengan jin adalah Imam Al-Barij dan Ibnu Yunus. Mereka beralasan adanya perbedaan jenis antara bangsa jin dan manusia. Ini artinya manusia hanya boleh menikah dengan manusia saja, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri. Al-Quran Surah An-Nahl ayat 72. Sedangkan Imam Ahmad bin Hambal melarang dengan keras bahwa tidak ada pernikahan antara jin dan manusia. Begitu juga sebaliknya. Imam Ahmad beralasan kepada sebuah ayat dari Al-Quran sebagaimana firman-Nya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 21. Pernikahan antara jin dan manusia sangat tidak masuk akal.
karena perbedaan jenis antara jin dan manusia, serta perbedaan tabiat mereka. Yang satu dari tanah kering, sementara yang satu dari api. Jin bisa melihat manusia, sedangkan manusia tidak bisa melihat bangsa jin. Sekiranya ada sebuah pernikahan antara manusia dan jin yang menjadi pertanyaan, apakah dari hasil pernikahan ini akan melahirkan keturunan atau tidak? Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Ada yang berpendapat bahwa hasil dari pernikahan jin dan manusia bisa saja melahirkan keturunan, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Mardawi, Ibnu As-Sakir, dan As-Suyuti. Mereka meriwayatkan sebuah riwayat yang bersumber dari sahabat Abu Hurairah, bahwa salah satu orang tua Ratu Bilqis adalah jin, dan ibunya Ratu Saba atau Ratu Bilqis adalah seorang jin. Wallahu a'lam. Kita semua pasti pernah mendengar mengenai cerita orang-orang yang mengaku pernah melihat jin, hantu, dan lain sebagainya. Benarkah mereka yang mengaku pernah melihat jin atau hantu benar-benar melihat? Kata hantu sering merujuk kepada arwah atau roh orang yang telah meninggal. Namun, ada juga yang mengatakan kalau sebenarnya hantu adalah jin atau setan yang hendak menggoyang keimanan seseorang, sehingga orang itu menjadi musyrik. Tentang permasalahan ini, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Sesungguhnya Dia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka." Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 27. Berkaitan dengan ayat ini, Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa makna qabiluhu adalah bala tentara jin. Sedangkan Mujahid berkata mereka itu adalah para jin dan setan-setan serta keturunannya. Sebagian ulama mengatakan bahwa dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka adalah dalil bahwa jin tidak bisa dilihat. Ada yang mengatakan bahwa mereka bisa saja dilihat jika Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memperlihatkan mereka. An-Nas mengatakan bahwa makna dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka ini menunjukkan bahwa jin tidak bisa dilihat kecuali pada masa Nabi sebagai bukti kenabiannya. Karena Allah Azza wa Jalla telah menciptakan mereka sebagai makhluk yang tidak bisa dilihat, dan mereka bisa terlihat apabila mereka telah merubah bentuk rupanya. Dan ini merupakan bagian dari mukjizat yang tidak ada kecuali pada masa Nabi dan Rasul saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan bahwa anak-anak Adam tidak dapat melihat jin atau setan pada hari ini. Yang mana hal ini juga ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa di dalam Al-Quran disebutkan bahwa mereka bangsa jin bisa melihat manusia, sedangkan manusia tidak mampu melihatnya. Ini menjadi dalil pokok bahwa sebenarnya jin tidak bisa dilihat dengan mata telanjang manusia. Bahkan lebih jauh lagi, Imam Syafi'i pernah mengatakan bahwa jika ada orang yang mengaku pernah melihat jin, maka syahadatnya batal dan dia sudah berbuat kemusyrikan. Maka kita sebagai umat Islam diwajibkan berlindung dari tipu daya, bujuk rayu, serta ajakan jin dan setan yang terkutuk. Para ulama telah sepakat bahwa ada beberapa hal yang mesti dilakukan oleh seorang muslim untuk berlindung kepada Allah dari bujuk dan rayu jin dan setan. Dan jika kamu ditimpa sesuatu godaan syaitan, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 200. Hendaknya kita membaca mu'awwizatain, yaitu surat Al-Falaq dan An-Nas, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung dari jin dan mata manusia hingga diturunkan Al-Mu'awwizatain. Dan tatkala turun kedua surat itu, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menggunakan keduanya dan meninggalkan selain keduanya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Bacalah ayat kursi kalau kita hendak tidur, maka kita akan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis Abu Hurairah di atas tentang jin yang mencuri korma, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku ajari kamu beberapa kalimat yang dengannya Allah memberikan manfaat bagimu." Abu Hurairah menjawab, "Apa itu?"
Beliau bersabda, apabila engkau hendak berangkat ke tempat tidur, maka bacalah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ayat kursi hingga selesai ayat itu. Maka engkau akan senantiasa berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dirimu tidak didekati setan sampai pagi. Rasulullah SAW juga bersabda, sesungguhnya marah berasal dari setan. Sesungguhnya setan diciptakan dari api, dan api dapat dipadamkan dengan air. Maka jika salah seorang dari kalian sedang marah, hendaklah berwudu. Pada dasarnya, bentuk dan rupa jin yang sesungguhnya tidak banyak berbeda dari bentuk dan rupa manusia. Mereka memiliki jenis kelamin, memiliki hidung, mata, tangan, kaki, telinga, dan sebagainya, sebagaimana yang dimiliki oleh manusia. Menurut beberapa pendapat bahwa tinggi tubuh jin yang sebenarnya adalah sekitar 3 hasta. Umur mereka lebih panjang. Mereka tidak mati dan hidup abadi dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat kelak. Kecepatan jin bergerak melebihi kecepatan cahaya dalam suatu waktu. Dan ruang yang kecil pun bisa diduduki oleh jin, serta bisa merasuk dan menghuni terhadap tubuh manusia melalui aliran darahnya. Sesungguhnya setan menyusup dalam diri manusia melalui aliran darah. Aku khawatir sekiranya setan itu menyusupkan kejelekan dalam hati kalian berdua. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Alam tempat berdiamnya jin atau rumahnya adalah di lautan, daratan, dan udara. Jin dan setan biasa menempati tempat yang kosong seperti bangunan tua dan sudah lama tidak dihuni, tempat yang kotor seperti MCK, tempat pembuangan sampah, pasar, dan lain sebagainya. Jangan sampai engkau jadi orang pertama yang masuk pasar bila engkau mampu, dan jangan pula menjadi orang paling terakhir yang keluar darinya, pasar. Lantaran pasar itu yaitu tempat peperangan para setan, serta di sanalah ditancapkan benderanya. Hadis riwayat Muslim. Sedangkan dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita tentang jin dan setan berkeliaran pada sebagian malam, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, bila kamu menghadapi malam atau kamu telah berada di sebagian malam, maka tahanlah anak-anakmu, karena sesungguhnya setan berkeliaran ketika itu. Dan apabila berlalu sesuatu ketika malam, maka tahanlah mereka dan tutuplah pintu-pintu rumahmu, serta sebutlah nama Allah. Padamkan lampu-lampumu, serta sebutlah nama Allah. Ikatlah minumanmu, serta sebutlah nama Allah, dan tutuplah sisa makananmu, serta sebutlah nama Allah ketika menutupnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini bermakna bahwa jin dan setan tidur di waktu siang. Ketika menjelang sore mereka keluar untuk mengais rezeki dan makanan. Baik jin laki-laki maupun perempuan, baik jin dewasa dan anak-anak. Semua mitos penampakan wujud aneh seperti pocong dan lain sebagainya adalah pekerjaan jin. Nah, begitulah wujud jin asli dan nyata. Jin sesungguhnya dalam penampakannya tidak bisa dilihat oleh mata telanjang manusia. Wallahu a'lam. Nah pemirsa, inilah akhir kebersamaan kita dalam Khazanah pagi ini. Semoga dengan tayangan ini kita bisa menjadikan jin dan setan sebagai musuh utama kita. Hendaknya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya jin dan setan tidak mampu memperdaya kita. A'udzu bi'ijatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Aku berlindung dengan keagungan dan kekuasaan Allah dari keburukan yang aku temui dan aku khawatirkan menimpaku. Hadis riwayat Muslim. Terima kasih atas perhatian Anda. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.